Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari yang baru, pagi yang baru yang kita lewati bersama Yesus akan menjadi hari yang luar biasa. Amin. Nah, siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang sini yang memiliki hobi berkebun atau bercocok tanam? Nah, saya percaya ada di antara Bapak Ibu Saudara yang memiliki hobi bercocok tanam. Nah, dari situ kita tahu semua bahwa hal yang terpenting dalam bercocok tanam ini adalah media tanamnya dan juga benih atau tanaman itu sendiri. Ada banyak media tanam yang bisa digunakan, tetapi yang paling sering digunakan adalah tanah. Ya, tanah yang subur dapat menumbuhkan segala sesuatu yang tertabur di atasnya. Nah, perumpamaan tentang penabur ini juga pernah Yesus sampaikan dalam Matius 13, yaitu tentang lalang yang tumbuh di antara gandum. Nah, mari kita baca dalam Matius 13 ayat yang ke-24 sampai yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Nah, kita mau perhatikan bersama bahwa gandum dan lalang dalam perumpamaan ini bersama-sama dapat tumbuh. Tanahnya sama. Gandum dan lalang ini tumbuh di tanah yang sama. Hanya benihnya yang berbeda. Benih yang baik dan benih yang tidak baik. Tapi keduanya bisa tumbuh dengan subur. Seperti halnya tanah, demikian pula yang terjadi dengan pikiran kita. Pikiran kita ibarat tanah, selalu menerima, memberi respon, menumbuhkan apapun yang ditabur masuk ke dalamnya. Apakah itu baik atau buruk? Apakah itu memberi hal yang positif atau yang negatif? Atau apakah itu bermanfaat atau justru merusak? Semuanya dapat ditumbuhkan oleh pikiran kita tanpa terkecuali. Namun saudara, tetapi satu hal yang patut kita ingat bahwa melalui anugerah Tuhan, kita dapat memilih pikiran mana atau tumbuhan mana yang ingin kita biarkan hidup dan bertumbuh dengan subur. Apakah tumbuh-tumbuhan kecemasan, ketakutan, kebimbangan, kegelisahan, atau tumbuhan rohani yang menguatkan, yang memberi sukacita, damai sejahtera, ketenangan batin, dan pengharapan di saat-saat seperti ini. Nah, agar benih rohani yang tumbuh dengan subur dan kuat di dalam pikiran kita perlu memperkatakan kebenaran setiap saat, yaitu kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semua tahu tentang hal ini, bahwa iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus yang tercatat dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Sehingga pada saat kita menerima atau kita diizinkan melihat dan mendengar berita yang tidak mengenakan hati, apalagi di saat-saat seperti ini, kita sering kali menerima berita-berita yang menyedihkan, berita-berita yang menakutkan. Apa yang ada di dalam pikiran kita, yang memimpin pikiran kita atau yang muncul dalam pikiran kita? Bukan tentang hal-hal yang buruk yang semakin membuat kita merasa takut, tetapi benih yang menguatkan, yang meneguhkan, itu yang tertancap pada pikiran kita. Saya mau bagikan beberapa ayat pegangan saya pada Mazmur 103 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Satu kata-kata favorit saya, satu kata-kata yang meneguhkan saya. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Kata-kata ini menunjukkan menggugah diri kita dan jiwa kita untuk selalu memuji Tuhan dan selalu mengingatnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Tidak cukup rasanya jika kita hanya mengandalkan jam-jam ibadah saja, waktu-waktu ibadah saja, dan waktu saat teduh kita. Kita butuh di saat-saat ini, kita butuh jauh lebih banyak waktu lagi untuk memperdengarkan jiwa kita dan roh kita tentang Tuhan. Sehingga benih yang kita tanam, yang ada di dalam pikiran kita, itu ada dan dapat tertanam dan terpelihara dalam pikiran kita, adalah benih-benih kebenaran yang membawa kita pada ketenangan di dalam Tuhan. 2 Korintus 10 ayat yang ke-5b mengatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Puji nama Tuhan, kita mau izinkan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya yang menjaga dan memimpin pikiran kita, sehingga kita bisa menikmati ketenangan di dalam Dia. Terima kasih, demikian renungan pagi hari ini. Selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.